Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih akan membahas soal tentang kongruen dan sebangun. Minggu yang lalu kita sudah belajar menyelesaikan soal kongruen atau sebangun seperti pada contoh soal yang ada di gambar tersebut, ya. Dan kali ini kita akan membahas contoh soal kongruen dalam bentuk lain. Misalkan ada dua segitiga yang diketahui dengan sudut masing-masing. Kemudian kalau ditanya, sebutkan pasangan sisi seletak atau yang bersesuaian atau yang berkorespondensi, maka jawabannya adalah AB berkorespondensi dengan FE karena sisi AB dengan sisi FE memiliki sudut yang sejenis, di mana A dengan F sama dan B dengan E sama jenis sudutnya. Jadi sisi seletak itu berdasarkan kesamaan jenis sudutnya. Maka AC akan berkorespondensi dengan FD dan BC berkorespondensi dengan ED karena sudut-sudutnya sejenis. Berikutnya kalau ditanya pasangan sudut yang seletak atau yang berkorespondensi, maka sudut A berkorespondensi dengan sudut F karena jenis sudutnya sama. Demikian juga dengan sudut B dan sudut E serta sudut C dengan sudut D. Mereka sudut-sudutnya sejenis, jadi berkorespondensi. Berikutnya, apabila ada soal dua buah segitiga kongruen lalu ditanyakan sisi yang tidak diketahui, maka perhatikan sudut-sudutnya. FE yang ditanyakan sudutnya adalah X dan sudut yang tidak ditandai sudut kosong. Maka pada segitiga pembandingnya cari sudut yang seperti itu, yaitu sudut X dan sudut kosong yang ternyata letaknya pada sisi BC yang panjangnya adalah 7 cm, sehingga FE adalah 7 cm. Berikutnya kita diberi soal kesebangunan dua trapesium. Jika ditanya HE panjangnya berapa, maka caranya buat perbandingan yang menghubungkan EH ini dengan sisi yang seletak dengan EH pada trapesium yang kecil, yaitu sisi AD atau sisi yang panjangnya 8. Lalu dibuat menjadi sebuah perbandingan. Nah, kebetulan ini perbandingannya adalah trapesium kecil yang berukuran 8 per trapesium besar atau panjang EH. Lalu cari sisi lain yang saling berkorespondensi atau yang seletak. Lalu buat perbandingannya dari ukuran trapesium kecil ke ukuran trapesium besar. Sisi yang dimaksud adalah sisi 12. Dia berkorespondensi dengan sisi 18. Sehingga perbandingan sisi seletaknya adalah yang kecil dulu, 12 per 18. Nah, kalau sudah seperti ini, lalu dikalikan silang. 12 dikali EH, 12 EH sama dengan 8 kali 18 sama dengan 12 EH sama dengan 144. Sehingga EH-nya adalah 144 dibagi 12 atau EH adalah 12. Berikutnya, ini adalah soal kesebangunan dua segitiga yang susunannya diletakkan seperti ini. Segitiga kecil itu disimpan di atas segitiga ABC yang besar, ya. Dengan susunan segitiga kecil dan segitiga besar memiliki garis yang sejajar. Ada tanda panah di situ, tanda panah segitiga, ya. Jika ditanya berapa panjang BC, maka kita cari sisi yang seletak dengan BC pada segitiga yang kecil, yaitu 6. Lalu buat perbandingan sisi seletak, yaitu 6 dari segitiga kecil per BC dari segitiga yang besar. Jadi susunannya segitiga kecil per segitiga besar. Lalu kita lihat di sisi lainnya yang ada angka-angkanya itu. Kita cari ukuran segitiga kecilnya, yaitu 4 yang diwarnai dengan garis biru. Lalu dibandingkan dengan masih di sisi itu dengan sisi pada segitiga yang besarnya yang berwarna merah yang memiliki bilangan 4 dan 8. Sehingga perbandingannya adalah yang biru per yang merah. Jadi 4 dari segitiga kecil dan yang merah 4 ditambah 8.
Jika disederhanakan menjadi 6 per BC sama dengan 4 per 12, lalu kalikan silang. Sehingga 4 BC sama dengan 6 kali 12. 4 BC sama dengan 72 dan BC adalah 72 dibagi 4 atau BC adalah 18. Kita lanjutkan. Nah, ini soal segitiga sebangun, dua segitiga sebangun, yaitu segitiga kecilnya berbeda dengan yang tadi. Yang ini diletakkan tidak sejajar, tetapi ada tanda-tanda sudut di dalamnya. Sehingga cara mengerjakannya agak sedikit berbeda. Misalkan, yang ditanyakannya adalah panjang BE. Kita arahkan. Nah, BE ini kita akan menggunakan sudut-sudut yang sama untuk mencari sisi pembandingnya, yaitu ini diwarnai dengan hijau dan biru. Sudut biru ini kita akan cari besarnya. Caranya adalah dihubungkan dengan 115. Jumlahnya mereka adalah 180. Sehingga love biru itu kalau kita cari sudutnya adalah 180 dikurangi 115 sama dengan 65 derajat. Sehingga love biru bisa diganti dengan sudut 65 derajat. Maka panjang DE sudutnya adalah, atau sisi DE sudutnya adalah 65 dan sudut kosong ya. Yang angka 8 itu sisi DE ya. Dan dia adalah seletak dengan sisi AC karena sisi AC juga sudutnya sama. Sudut 65 dan sudut kosong. Sehingga dapat dibuat perbandingannya, yaitu 8 per 10. Kita kembali ke sisi BE. Sisi BE di sini sudutnya adalah hijau dan 65. Untuk mencari pembandingnya, maka kita harus mengarahkan pada sisi yang sudutnya sama, yaitu yang mengandung sudut hijau dan 65. Dan sisi itu adalah sisi AB. Sisi AB itu sudutnya adalah hijau dan 65. Sehingga BE dan AB adalah berkorespondensi dan dapat dibuat menjadi perbandingan sisi seletak. AB panjangnya adalah AD ditambah DB. Sehingga panjang AB adalah 14 ditambah 6. Maka perbandingan sisinya adalah sisi BE dibagi dengan sisi AB atau 6 ditambah 14. Lalu disederhanakan. 8 per 10 sama dengan BE per 20. Lalu kalikan silang. 10 BE sama dengan 8 dikali 20. 10 BE sama dengan 160. Maka BE-nya adalah 160 dibagi 10 atau 16. Itulah cara menyelesaikan soal kesebangunan tersebut. Nah, selanjutnya silahkan kalian cari sendiri contoh soal lainnya dan pelajari dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.